iman. Panggilan puasa, panggilan iman. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang saya yakin ibu-ibu ini beriman, betul? Saya tanya nih Bu, datangnya bulan Ramadan senang apa enggak? Benar. Buktinya apa? Ada 3 orang nih, 3 kelompok orang. Yang pertama datang Ramadan seneng banget. Yang kedua nggak seneng, kebalikannya. Yang ketiga biasa-biasa aja. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang biasa-biasa aja. Yang seneng dia pasti mempersiapkan benar-benar ya sebelum Ramadan. Ya, sebelum bulan Ramadan dia senangnya luar biasa. Kenapa? Dia tahu Ramadan itu pahala sunnah jadi pahala wajib. Pahala wajib berlipat ganda sampai 70 kali. Kita sholat zuhur pahalanya 70 kali sholat zuhur. Sholat asar pahalanya 70 kali. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, sholat hajat, pahalanya sama dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedekah pahala sama dengan zakat. Umroh pahala sama dengan haji. Saking gedenya pahala tuh, dilipat gandakan pahala, diluaskan, semua pintu surga dibukakan seluas-luasnya, pintu neraka tutup. Makanya dia gembira, senang Ramadan. Senangnya Ramadan berarti imannya kuat. Senangnya Ramadan berarti dia benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu. Ya, senang gak Bu? Yang kedua, yang gak senang, siapa dia? Datang bulan Ramadan dan ngeluh. Ya, lapar lagi. Ya, haus lagi. Ya, capek lagi. Ya, usah nggak punya duit buat buka puasa, buat taraweh, buat sedekah, buat zakat, buat lebaran, beli baru, baju baru, pakaian baru, handphone baru, TV baru, mobil baru, motor baru, istri baru. Nah, akhirnya mengeluh tuh. Kenapa nggak senang datang ke bulan puasa? Ini orang munafik. Datang bulan berkah malah nggak senang. Yang ketiga, yang biasa-biasa aja, seperti biasa gitu. Bulan Ramadan kayak bulan Syawal kayak bulan Dzulqa'dah, bulan Rajab, bulan biasa aja. Ini juga orang munafik. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang munafik. Kita senang datang Ramadan. Man faridul bidul Ramadan haramullahu jasadu alan niran. Gembira saja datang Ramadan, diharamkan dari api neraka jahanam. Nah, kalau orang udah senang, ibadah jadi nikmat. Kalau udah senang, ibadah jadi nikmat. Taraweh, tadarus, bangun sahur. Nih ibu-ibu pahalanya paling gede kalau pengen tahu Bu dibandingkan bapak-bapak. Kenapa? Nyiapin buka, nyiapin sahur. Yang penting masak jangan ngeluh. Masaknya jangan itu nyiapin makan, nyiapin sahur, lalu makannya masaknya yang banyak Bu. Ini yang cerdas nih. Kenapa masaknya banyak? Untuk dibawa ke masjid, untuk orang yang buka puasa. Harusnya pahalanya cuma buat keluarga doang. Misalnya 5 orang dibawa ke masjid, pahalanya jadi 100 pahala. Ibu puasa, yang buka puasa, lalu ibu kasih makan tuh kurma, gorengan, penggorengan. Lagi yang gorengan. Ya kolak. Hebatnya bulan puasa itu biji kelapa pun dimakan. Iya, biji kelapa dimakan, akar kelapa, biji salak dimakan, akar kelapa. Nah, itulah bulan Ramadan. Biji rambutan bawa ke masjid. Pahala yang puasa itu untuk ibu semua, tanpa mengurangi pahala ibu puasa. Itulah makanya pahala paling gede ibu-ibu. Ya, bagaimana caranya? Bangun sahur, masak, jangan sambil dengerin dangdut. Bangun sahur, masak, dengerin Al-Quran, dengerin sholawatan, sambil zikir, dapat pahala. Ini kadang-kadang sambil masak, sambil bikin sahur, sambil nonton dangdut, sambil dengerin musik-musik nggak bener. Nauzubillahi min. Yuk,
Senang Ramadan karena panggilan iman. Pertama, yang kedua persiapan apa nih? Target ibadah, niat. Persiapan niat, Bu. Nah, kalau ada niat pasti ada target. Kalau target itu berarti apa? Niyatul mu'min khairun min a'maliha. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Targetnya begini, Ramadan ini saya akan hatam Quran 1 kali. Ramadan ini setiap hari bawa duit sholat taraweh 5.000 misalnya setiap hari. Ramadan ini setiap hari ngasih gorengan ke masjid. Ramadan ini ngasih lontong ke masjid setiap hari. Ramadan ini pokoknya sedekahnya lebih gede. Ramadan ini apalagi, pokoknya begitu target ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung Ramadan, dari sekarang kuatkan niat. Ya, kuatkan niat. Kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, sama dengan merencanakan sesuatu yang gagal. Bagaimana caranya? Niatin. Pokoknya niat ya, Bu ya. Bisa niat gak, Bu? Niat. Mungkin kita nggak bisa sedekah, baca Quran bisa kan? Baca Quran nggak bisa, sholawat bisa kan? Biasanya sholawatnya cuma 3 kali sehari, Ramadan sehari 100 kali misalnya begitu. Sehari istighfar 1000 kali, sehari sholat zikir 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kan bisa kan? Sambil masak, sambil nyuci, sambil ngepel, sambil persiapin untuk buka puasa, sambil siapin sahur, kita zikir, baca Quran, hatam tuh Quran, ya Bu. Apalagi yang hafal Quran sambil masak, sambil baca Al-Baqarah, ya kulhu 3 kali hatam Quran, Bu. Insya Allah. Jadi rumusnya begini, Bu. Rumus ibadah Ramadan nih, wajib diperbaiki nih. Ibadah wajib diperbaiki. Ibadah sunnah ditambah. Ini rumus Ramadan, ditambah. Gimana, Bu? Ibadah wajib diperbaiki, ibadah sunnah ditambah. Wajib diperbaiki, sholat wajib diperbaiki. Jangan sampai selama Ramadan sholatnya ditunda-tunda, ya Bu, karena sibuk masak, sibuk ngeriska, sibuk nyuci, ngurusin cucu, akhirnya sholat zuhurnya keasaran, sholat asarnya ke maghriban, sholat maghribnya ke isaan, sholat isanya ke subuhnya ke siangan. Nah, kalau bisa habis subuh jangan tidur. Kalau orang kampung dulu, orang tua-tua kita kalau habis subuh tidur apa? Rezekinya dipatok ayam. Bukan dipatok ayam, Bu, dipatok apa? Ayamnya udah mati. Dipatok orang Cina. Ya, itu kan. Kenapa kita miskin? Karena rezeki kita dipatokin mulu sama orang Cina habis subuh.